Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 8. Hari ini kita memasuki materi ketiga yaitu teks eksposisi. Kita akan belajar bersama-sama mengenai teks eksposisi. Di kelas 7 sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari teks deskripsi dan teks narasi. Jadi jenis teks itu ada banyak, ada teks deskripsi, narasi, teks prosedur, teks eksposisi, teks argumentasi, teks persuasi, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini nih, yang akan kita pelajari apa teman-teman? Teks eksposisi. Kita akan kenalan dulu nih tentang teks eksposisi. Teks eksposisi itu apa sih? Mari, jangan lupa disimak sampai selesai ya, karena nanti ada bagian di mana teman-teman harus menandai sesuatu di buku paket. Apa itu teks eksposisi? Pengertiannya nih, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, pengertian lainnya, jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Jadi, apa sih teks eksposisi itu secara simpelnya? Paragraf yang terkandung sebuah informasi yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan penulis. Kemudian, teks itu ada dua, teks ilmiah dan non-ilmiah, fiksi dan non-fiksi. Nah, teks eksposisi ini merupakan teks yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Kenapa ilmiah? Karena di dalamnya terkandung sebuah fakta dan gagasan-gagasan penulis. Tujuan teks eksposisi. Selaras dengan pengertiannya, tujuan teks eksposisi juga untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menerangkan suatu masalah supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi. Karena jenis teks ini beragam, maka sudah seharusnya teman-teman tahu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Jangan lupa, teman-teman, dicatat hal-hal yang penting ya, jangan sampai di pondok gak ada catatan. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama adalah berisi uraian tentang pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Kemudian yang kedua, teks eksposisi ini bersifat objektif. Kebalikan dari objektif adalah subjektif. Kemudian yang ketiga, dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bahkan sebagai ilustrasi. Nah, gambar, angka, grafik, statistik itu dan bagan ini merupakan sarana pendukung bahwa ini loh buktinya, ini argumennya begitu. Jadi pendukung argumen. Yang keempat, menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Sebelum menulis teks eksposisi, maka penulisnya atau yang menulis teks eksposisinya ini terlebih dahulu harus melakukan proses analisis dan sintesis. Yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Jika ada sebuah teks yang bagian penutupnya ini berupa ajakan atau permintaan dukungan, teman-teman sudah tahu apa itu? Teks apa itu? Yaitu teks persuasif. Nah, kalau eksposisi ini beda. Kalimat penutupnya ditandai dengan penegasan. Unsur-unsur teks eksposisi sama seperti rumah yang dibangun dengan ceker ayam, batu, tembok, semen. Di dalam teks juga mengandung unsur-unsur yang membangun teks tersebut. Unsur-unsur teks eksposisi ada 4. Yang pertama judul, tesis, argumen, dan simpulan. Teman-teman silahkan dibuka halaman 45. Teks eksposisi yang berjudul mengajarkan kejujuran pada anak. Kita analisis satu-satu di mana letak unsur-unsurnya yang membangun teks eksposisi.
Yang pertama judul. Teman-teman pasti sudah tahu di mana letak judul, yaitu mengajarkan kejujuran pada anak. Ini merupakan judulnya. Tesis atau pembukaan berisi paparan pernyataan atau gagasan penulis. Jadi seperti ini, misalnya mengajarkan kejujuran pada anak. Kenapa sih kita harus mengajarkan kejujuran pada anak? Itu ada jawabannya di tesis. Mengapa pentingnya kejujuran pada anak? Ini ada tesis atau pembukaan. Dan kalau pembukaan sudah tentu letaknya paling atas atau pembukaan, nggak mungkin ada di bawah atau simpulan. Jadi silahkan, berarti paragraf 1 itu merupakan tesisnya, merupakan gambaran umumnya. Yang kedua, argumen atau isi. Alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan. Argumen pada teks di halaman 45 sampai 46 ini terdapat pada paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, 5, 6 dan 7. Silahkan ditandai. Kemudian yang terakhir, simpulan. Ini memaparkan atau menegaskan ulang. Jika simpulan sudah jelas terdapat pada paragraf penutup atau paragraf yang paling akhir. Ini di mana kalimat penegasnya? Coba teman-teman bisa menemukannya di mana kalimat penegasnya. Jadi ada pada kalimat terakhir. Jadi jelaslah sudah bahwa keteladanan orang tua menjadi hal yang penting untuk mengajarkan kejujuran kepada anak. Pertemuan selanjutnya kita masih akan menjelaskan tentang teks eksposisi, yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Nanti ya tentang paragrafnya ini belum saya edit nih. Nanti paragrafnya setelah jenis-jenis eksposisi saya paparkan. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Saya harap teman-teman benar-benar menyimaknya dari awal sampai akhir. Semoga paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.